Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Aldino Kamarudin Santoso di channel YouTube saya sendiri. Baik, kali ini saya akan membuat konten kembali ke basic saya sebagai lulusan biologi. Kita akan membahas tentang biologi. Dan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal biologi, yaitu soal USBN kalau nggak salah, Ujian Sekolah Berstandar Nasional tahun 2000 berapa ini ya? Nggak tahu lah, pokoknya masih kurikulum 2006 atau KTSP. Wah, lama sekali ya. Cuma kebetulan nemu soalnya dan ada di Google Drive. Kapan hari kalau nggak salah saya buat latihan soal untuk anak-anak yang lagi belajar mempersiapkan untuk UTBK, atau mungkin kalau nggak salah dulu masih ada ujian sekolah di SMK Kesehatan Erlangga ini ya untuk biologi. Baik, langsung saja. Dan untuk sekedar eh, keterangan. Jadi ini nyoba ngerjain soal seperti layaknya ujian, alias saya tidak akan membuka buku, browsing, langsung aja lihat soal dengan ingatan-ingatan saya tentang biologi, yang mungkin belum tentu ingat semuanya mata pelajaran, alias saya kali ini mungkin mengalami kesalahan atau salah menjawab, but it's okay karena ya namanya ini akan membuktikan bahwa seorang sarjana biologi tidak selalu menguasai semua ilmu biologi. Maksudnya karena biologi itu luas banget ya. Paling tidak dia mengenal ilmu biologi di salah satunya dan akhirnya menekuninya. Misalkan biologi ada banyak ya, ada biologi kelautan, biologi tumbuhan, biologi hewan, lingkungan, bioteknologi, mikrobiologi dan sebagainya. Pada intinya tidak selalu sarjana biologi itu apal semua jenis tumbuhan, apal nama spesies hewan ya. Nah, termasuk mengerjakan soal ujian anak SMA ya, ya mestinya sih memang bisa ya mayoritas soal ya, tapi paling tidak ya dia tahu lah cara untuk oh ini materinya di bab ini gitu kan. Nah, saya akan mencoba kali ini akan mengerjakan tanpa browsing dan menurut pengetahuan saya, dan mungkin teknik menghafal atau teknik memahami materi soal ini dengan cepat. Moga-moga bermanfaat. Oke, kita langsung aja share screen. Oke. Baik, nah ini ada langsung ya USBN Biologi SMA IPA kurikulum 2006 KTSP, lama sekali ya, udah berapa tahun. Baik, nomor 1, perhatikan tabel di bawah ini, pernyataan yang sesuai peranan mikroorganisme di atas adalah. Oke, saya hafalnya adalah yang nomor 4, Lactobacillus bulgaricus ini adalah yogurt. Yogurt itu susu fermentasi. Berarti jawaban yang benar adalah 4 dengan A. Langsung saja kita eliminasi jawaban yang salah alias jawaban yang enggak nyambung. Berarti ya ini enggak, jawabannya enggak nyambung. Yang A dan B. Kenapa enggak nyambung? Karena dia 4 dengan D. Karena bulgaricus itu saya ingatnya adalah yogurt. Berarti pilihannya antara C, D, dan E. Sekarang saya ingat-ingat lagi, KC itu kalau nggak salah susu juga sih, tapi kalau nggak salah keju juga bisa. Saya ingat lagi juga Acetobacter psilynum ini adalah nata de coco. Oke, kita akan coba kasih penanda, ini adalah nata de coco dan ini adalah susu fermentasi, sehingga 2 dengan D. 2 dengan D berarti 2 dengan C salah. Berarti ya, yang C salah, tinggal D dan E. Sekarang pilihannya antara 1 dengan B atau 1 dengan C, 3 dengan C, 3 dengan B. Oke, sekarang kita lihat nih. Ada Clostridium butyricum. Di sini ada butirat. Kemungkinan ini adalah yes, ini adalah jawabannya karena nama spesies itu tidak jauh-jauh dari produknya ya. Jadi kita coba, ini adalah ke sini, dan Lactobacillus casei adalah pembuatan keju. Jadi 1 dengan B, dan 2 dengan D, 3 dengan C, 4 dengan A. Oke, kita coba jawabannya adalah D. Kita coba ya. Oke. Dan nggak tahu, ini nggak ada kunci jawabannya. Nanti cek sendiri ya di Google atau lewat guru biologi kalian masing-masing, atau ya siapapun boleh mengkoreksi, karena pada intinya kita belajar bareng-bareng aja lah gitu kan, sama-sama belajar biologi gitu kan, supaya ya gimana caranya kita memahami dengan lebih baik gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Clear.
Oke, kita lanjut lagi nomor 2, gitu kan. Oke, kita klik lagi nomor 2, lanjut. Ciri bakteri penyebab penyakit kolera ditunjukkan oleh, oke, saya lupa ciri-cirinya, tapi yang jelas kalau bakteri kolera ini setahu saya adalah Vibrio cholerae. Oke, mohon maaf ini tulisannya harus miring karena nggak bisa ya. Tulisannya harus miring. Vibrio cholerae. Oke, yaitu adalah bakteri penyebab kolera. Cuma ciri-cirinya saya kurang tahu ya. Yang jelas kalau bakteri itu dia selalu prokariotik ya. Cuma ini yang lain-lain oke. Karena saya agak lupa, kita skip aja karena dalam ujian nanti menurut saya dahulukan untuk mengerjakan yang mudah-mudah terlebih dahulu. Kita skip dulu. Nanti kita kalau udah ada trik juga ya. Jadi kalau misalkan ada soal lain yang mungkin menunjukkan clue untuk menjawab soal yang kita blank itu lumayan. Jadi siapa tahu di nomor-nomor berikutnya ada clue untuk menjawab soal nomor 2 ini. Oke, baik kita lanjut nomor 3. Oke, kelompok tumbuhan di atas menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat lah. Ini yang sering terjadi pada soal tipe fotokopi atau tipe lembaran ya yang ada di siswa-siswa zaman dahulu ya, tahun 2000-an, tahun 2010-an, kertas difotokopi berulang kali jadi burem. Nah, tapi kita coba untuk menelaah. Ini sepertinya adalah aren, pinang, kelapa, dan ya sejenisnya. Oke, kelompok tumbuhan di atas menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat. Nah, ini adalah pelajaran biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Ada 3, yaitu tingkat gen, tingkat jenis spesies, dan tingkat ekosistem. Oke, jelas di sini ada jawaban yang salah adalah tingkat populasi dan tingkat komunitas. Tinggal kita memilih 3 di antaranya. Oke, kalau ekosistem itu jawabannya pasti tempat, nama lokasi, pantai, laut, danau, gurun, es, kutub, dan sebagainya. Artinya ini nama tumbuhan, berarti ekosistem jelas salah. Tinggal 2 pilihan lagi, jenis atau gen. Oke, keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu adalah pada satu spesies beda tipe, beda varietas. Misalkan sama-sama mangga, ada mangga gadung, mangga golek. Lalu ada ayam, ras ayam itu ada ayam kate, ayam jago, pokoknya ayam bekisar, jenis-jenis ayam kucing, ada anggora lah. Ini nama tumbuhannya beda-beda, tapi mirip-mirip, masih satu keluarga. Berarti gen tadi kan harus kelapa-kelapa semua gitu kan, aren-aren semua lah. Berarti yang mana? Oke, ini adalah tingkat jenis karena gen salah. Berarti yang benar adalah tingkat jenis. Karena jenis itu berbeda spesies tapi satu keluarga atau satu family. Kalau family itu ngeceknya di Google itu di bagian family ya, klasifikasi itu di bagian family. Mereka adalah keluarga palem-paleman atau yang daunnya nyiur itu kan, yang daunnya mirip ya, bentuk daunnya. Oke. Oke, kita langsung lanjut jenis. Lanjut lagi nomor 4. Burung cendrawasih di Papua mulai langka karena adanya perburuan liar dan terjadi penebangan hutan. Dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan burung cendrawasih adalah oke, 1, meningkatnya hewan pemakan serangga. Oke, bentar. Ini adalah soal tentang rantai makanan yang ketika salah satu hilang, itu pasti akan berpengaruh entah ke yang memburu atau yang predator dari hewan tersebut atau yang menjadi mangsa gitu kan. Nah, yang paling terkena dampak adalah pasti yang bersinggungan langsung ya. Kira-kira burung cendrawasih ini makan apa ya gitu kan. Oke, anggaplah makanannya adalah serangga. Nah, kira-kira kalau ibaratnya kita akan tulis saja ya. Jadi serangga dimakan oleh burung cendrawasih. Berarti kalau burung cendrawasih hilang, serangga akan makin banyak. Kenapa? Karena pemangsanya dia hilang gitu kan. Berarti meningkatnya populasi serangga. Kalau hilangnya suara burung di hutan, ya belum tentu karena yang diburu kan cuma cendrawasih. Bisa jadi burung lain masih ada. Menurunnya populasi makanan burung.
Lah, kenapa kok menurun? Karena lawong yang makan aja berkurang kok, masa makanannya tambah kurang juga. Nah, meningkatnya hewan pemakan serangga ya masih belum nyambung secara langsung ya. Nah, berarti antara meningkatnya populasi serangga dan menurunnya. Nah, karena nggak ada yang makan serangga lagi, serangganya tambah banyak. Berarti jawabannya adalah meningkatnya populasi serangga. Oke? Paham? Lanjut. Nomor 4 sudah, kita lanjut. Nomor 5. Perhatikan gambar kelompok organisme di bawah ini. Ada krustase, udang-udangan, kepiting, arachnoida, kelompoknya laba-laba, insekta, kelompoknya serangga, insek bahasa Inggris serangga, arachnoida, arachnid, laba-laba, krustase, udang-udangan, myriapoda ini lipan, kelompok hewan berbuku-buku juga ya. Ya, pada intinya mereka semua adalah kelompok hewan berbuku-buku, kakinya berbuku-buku ya. Mereka itu arthropoda, kaki beruas-ruas atau berbuku-buku. Organisme tersebut tergolong dalam filum yang sama berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya, yaitu baik, kaki beruas-ruas, jelas mereka adalah arthropoda ya, berarti jawabannya kaki beruas-ruas benar. Nah, triploblastik ini lapisan tubuhnya 3, luar, tengah, dalam gitu kan. Lapisan sel tubuhnya. Kalau diplo ini cuma 2. Nah, sekarang kita lihat di sini yang D dan E tidak ada ya. Berarti kita kesampingkan dulu jawaban D dan E karena dia tidak ada kaki beruas-ruas. Nah, sekarang kita lihat endoskeleton dan exoskeleton. Lalu ada kata bersayap. Apakah mereka semua bersayap? Tidak, karena yang bersayap cuma insekta, berarti kita ganti. Nah, bersayapnya kita ganti, berarti ini termasuk yang salah. Tinggal 2 pilihan. Tubuh cephalotoraks dan punya abdomen. Tubuh cephalotoraks artinya kepala dan dada nyambung, lalu punya perut atau perutnya bisa dipisahkan. Kita lihat ya, kalau exoskeleton ini artinya punya tulang yang keras di luar ya. Contohnya adalah cangkang. Nah, ini punya cangkang atau tidak? Tidak, karena cangkang miliknya siapa? Kura-kura. Berarti exoskeleton salah. Jadi yang benar adalah A, kaki beruas-ruas, tubuh cephalotoraks alias kepala dan dada, lalu juga ada abdomen. Cephalotoraks itu sepal, kepala, toraks, dada, dan abdomen adalah perut. Cephalotoraks berarti kepala dan dada nyambung, dan ada lagi bagian yaitu perut. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. 6. Perhatikan daur nitrogen berikut. Proses yang akan terganggu bila di dalam tanah tidak terdapat bakteri nitrosomonas ditunjukkan oleh di dalam tanah. Ini tanah ini berarti bakteri fiksasi ya. Tidak terdapat ini. Berarti yang terganggu adalah nitrogen dalam lalu bakteri fiksasi menjadi amonium. Berarti adalah proses mengikat nitrogen menjadi amonium ya. Bakteri fiksasi mungkin ya, seperti itu ya. Berarti bentar. Satu dulu terus kedua ya. Penghasil bakteri. Oke. Berarti yang terganggu menurut saya adalah, nah ini agak susah ya katanya. Kalau saya sih kayaknya sih ntar. Antara amonifikasi dan nitrifikasi kayaknya ini ya. Oke, kayaknya saya condong ke nitrifikasi saja. Amonifikasi, sorry. Amonifikasi. Saya cenderung ke amonifikasi saja. Saya akan cenderung ke amonifikasi karena di sini bakteri fiksasi lalu menjadi amonium. Sepertinya adalah amonifikasi. Kalau ada yang salah,
silakan komen ya, karena kita saling sharing aja dibanding saling menyalahkan, kita saling berbagi untuk yang terbaik. Oke, ya mohon maaf, saya kan nggak hafal semuanya. Oke, 7. Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai sering memanfaatkan air untuk keperluan rumah tangga, tetapi mereka juga membuang sampah ke sungai sehingga mencemari sungai. Pencemaran sungai oleh sampah tersebut dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu, sehingga mengakibatkan, oke, ya, oke, sebenarnya terjadinya banjir ini benar juga ya, karena sampah yang numpuk akan mengganggu aliran. Nah, lalu kadar CO2 dalam air berkurang sepertinya salah, karena kalau banyak sampah, kalau nggak salah itu banyak juga CO2, berarti ini salah. Lalu mikroorganisme mati, ya bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak, karena jangan-jangan ada mikroorganisme yang suka sampah. Air sungai berbau busuk, benar. Lalu kadar O2 dalam air sangat sedikit. Nah, ini kemungkinan jawaban yang diinginkan oleh soal ini ya, karena dia kalau nggak salah kalau soal-soal seperti ini tuh pengen jawaban yang ilmiah alias bukan jawaban yang umum ya. Kalau terjadinya banjir kan umum ya, alias mungkin orang tidak belajar biologi, buang sampah sembarangan, banjir itu kan, itu persoalan umum itu kan. Tapi biasanya kalau nggak salah soal-soal seperti ini pengennya itu jawaban yang ke arahnya itu istilah-istilah yang spesifik biologi. Mungkin ya. Walaupun memang sebenarnya jadinya banjir juga benar kan ya, karena orang membuang sampah sembarangan ya ke sungai apalagi ya banjir. Tapi biasanya soal-soal seperti ini ya butuhnya yang ilmiah juga ya. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Oke, jaring-jaring makanan langsung saja. Organisme yang berkedudukan pada tingkat trofik 2 adalah, oke kita cek ya. Tingkat trofik 1 ini adalah produsen atau pohon. Berarti pohon ini tingkat 1. Berarti yang 2 adalah yang makan pohon. Berarti trofik 1 ada pohon dan padi. Pohon dan padi ini 1. Berarti 2 adalah ulat dan belalang. Tikus. Tikus, ulat, belalang. Tikus, belalang, dan oke langsung kita tahu langsung jawabannya adalah E. Kenapa? Karena kalau yang burung ini makan ulat berarti dia tingkat 1, 2, 3. Apalagi kata ini udah tingkat yang jauh. Pokoknya tingkat trofik 1 itu adalah produsen padi, pohon, rumput. Tingkat 2 berarti konsumen 1 yang makan tingkat trofik 1. Oke, lanjut. Aduh lah, ini juga paling dibenci biasanya sama anak-anak karena gambarnya burem. Bagian X berfungsi untuk, oke kita cek ya, ini apa sih itu kan. Ini kalau yang bulatan paling luar biasanya adalah epidermis. Lalu biasanya yang setelah epidermis dari luar ini, daerah ini adalah jaringan spons atau jaringan palisade. Dan masuk ke dalam ini kemungkinan adalah, nah kita cek ya jawaban lagi ya, kita eliminasi jawaban yang nggak nyambung. Melindungi bagian dalam tubuh tumbuhan biasanya milik kerjaan dari lapisan yang paling luar, atau yang tadi adalah epidermis. Berarti ini salah, karena ini masuk ke dalam, ini salah. Tempat menyimpan cadangan makanan, itu bisa jadi, nah mengangkut air dan harala, ini berarti, oh ini adalah xilem dan phloem. Pertumbuhan sekunder ini adalah kambium ya. Tapi sebenarnya ini garisnya ada di ini ya, bulatan ini ya. Garisnya ini ada di bulatan di luar. Nah, biasanya yang dekat dengan luar ini adalah xilem dan yang dalam adalah phloem. Berarti yang hitam-hitam ini yang di dalam ini adalah phloem, yang ini adalah xilem. Xilem itu mengangkut air. Jadi xilem itu air dan hara. Kalau phloem sari-sari makanan. Taunya dari mana? Ini moga-moga dihafal ya. Jadi kalau yang ini garisnya di sini, xilem berarti mengangkut air dan zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini kayaknya lapisan batang ini ya.
Oke. Jadi kalau dari luar itu epidermis, ini yang bulat-bulat di luar ini adalah epidermis. Lalu ini adalah jaringan tiang, biasanya jaringan penyokongnya. Barulah masuk ke xilem. Terus ini yang lingkaran ini adalah kambium atau lingkar kambiumnya. Pertumbuhan sekunder atau membesarnya batang. Dan yang dalam itu biasanya barulah floem. Oke, lanjut nomor 11. Oke, ini adalah gambar jantung. Nah, ngeceknya ini adalah nomor 1 ini adalah kanan karena dia hadapnya ya gini ya. 2 sisi ini adalah kiri ya. Jadi membatasinya adalah nah, sisi ini adalah kiri dan ini adalah kanan. Oke, baik. Berdasarkan gambar, bagian jantung yang paling banyak mengandung CO2 dan O2 secara berurutan adalah, oke, kita lihat ya. Aduh. Yang bagian atas adalah serambi. Berarti 2 serambi kiri. Bawahnya adalah 4 ya. Ini 4 bilik kiri. Berarti 3 serambi bilik kanan, 1 serambi kanan. Oke. Bilik kiri karena bentuknya besar, dia memompa darah ke seluruh tubuh sehingga paling banyak mengandung oksigen. Karena dia memompa darah bersih ya, yang didapatkan dari serambi kiri, yang didapatkan dari paru-paru. Nah, sekarang mengandung CO2 paling banyak, berarti dia mengumpulkan darah kotor dari seluruh tubuh ya. Berarti dia serambi kanan nomor 1. Berarti yang CO2 paling banyak adalah serambi kanan karena dia nerima darah dari seluruh tubuh. 1. Oke, langsung ya. 1 dan 4. Oke ya, 1 dan 4. Karena bilik kiri yang paling. Tapi sebenarnya ya kalau main logika ya, kan dari serambi kanan ini darah kotor nih. Dia disalurkan ke bilik kanan. Sebenarnya bilik kanan juga punya porsi, dia menampung banyak darah yang mengandung CO2 ya, karena belum dibersihkan ya. Dan CO2 dari bilik kanan ini dia kirim ke paru-paru, dibersihkan. Sebenarnya nomor 2 ini juga dapat darah bersih dari paru-paru ya, karena dia serambi kiri ini nerima darah dari paru-paru yang udah bersih gitu kan. Berarti sebenarnya ada pilihan lain itu kan. 3 dan 2 juga boleh, tapi di sini nggak ada. Yang ada adalah 1 dan 4. Tapi 3 dan 4 mungkin juga benar ya. Tapi mungkin oke, kita coba aja pakai jawaban paling mendekati kebenaran menurut logika-logika ya. Karena kalau darah kotor banyak mengandung CO2 itu yang nerima pertama siapa nih? Nah, serambi kanan nomor 1 dan paling bersih adalah siap diedarkan ke seluruh tubuh nomor 4 di bilik kiri. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11 ini adalah gambar sistem reproduksi wanita. Oke, ini nomor 1 ini pasti biasanya adalah vagina. Kenapa kok hafal ya? Karena dia masuknya spermatozoa dari sini, gitu kan. Vagina. Nomor 2 ini kemungkinan besar adalah rahim, karena dia tempat melekatnya janin atau embrio. Lalu lah ini yang agak buram-buram ini ya. Lah 4 ini biasanya karena dia saluran, dia adalah karena dia saluran itu adalah oviduk. Ya kan, atau tuba fallopi ya kalau nggak salah ya. Lah ini sekarang yang mana ini yang ovarium ini kan? Wah, antara 3 dan 5 lah. Untung oke, nomor 4 berfungsi untuk lah karena dia saluran ini. Nah, oke. Oke, kita cek dulu ya. Kita kurangi permasalahannya. Oke, tempat pertumbuhan dan perkembangan janin itu ada di rahim wanita ya. Berarti ini B ini nomor 2. Jalan masuknya sperma pertama kali ya nomor 1. Oke. Nah, lalu tempat pembentukan ovum ini ada di ovarium. Itu kalau enggak di ini
3 atau 5 ini ya. Nah, 3 atau 5 ini masalah ini masalah burem ini ya. Harusnya ada yang lebih jelas lagi lah. 4 itu secara umum dia adalah salurannya, dia tempat bertemunya spermatozoa dan ovum. Jadi dia itu nomor yang A ya, menurut saya ya. Nah, kalau tempat berlangsungnya ovulasi atau pematangan itu masih di ovarium. Kalau nggak salah ya, atau itu bafalopi ya. Tapi setahu saya kalau udah di saluran ini udah ketemu spermatozoa, jadi kita hilangkan yang bikin masalah ya. Kita fokus ke nomor 4, fungsinya adalah setahu saya ini adalah pertemuan antara spermatozoa dan ovum. Oke, lanjut. 12. Berikut adalah ciri-ciri alat pernapasan, sekumpulan kantong, berdinding tipis. Aduh. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, fungsi alat pernapasan yang dimaksud adalah sekumpulan kantong. Satu lapis sel. Sepertinya mungkin ini adalah kayaknya ini adalah gelembung-gelembung paru-paru mungkin ya. Mungkin ya. Jadi kayaknya saya condong ke A, gelembung paru-paru ya, alveolus. Mungkin ya. Cuma lupa juga ini bentuk-bentuknya seperti apa ya, jaringannya apa ya. Oke, lanjut nomor 13. Mekanisme pembekuan darah. Oke. Berdasarkan bagian tersebut, bagian yang berlabel 1, 2, 3, 4 adalah waduh. Ini adalah ketika kita terluka, bagaimana mekanisme sel trombosit ini membekukan darah. Setahu saya terakhir adalah kalau ada pro ini biasanya dia di depan, nggak mungkin pro ini di akhir ya. Berarti sepertinya ini adalah salah. Lalu harusnya trombosit mengeluarkan trombokinase, protombin menjadi trombin. Oke. Sepertinya nomor 1 itu trombosit ya, biasa mungkin ya. Karena dia trombosit mengeluarkan trombo, terus protombin, trombin itu kan. Terus fibrinogen, fibrin. Oke. Karena yang awal-awal itu mesti pra ya, oke ya. Berarti kalau apa-apa itu pra, itu pasti sebelum prasejarah ya. Berarti prasejarah ini kan ada menuju ke sejarah. Begitu pula pra ujian itu sebelum ujian. Berarti kalau trombokinase trombosit, protombin trombin itu kan. Nomor 2 berarti trombin. Terus nomor 3 yang panjang fibrinogen menjadi fibrin. Menurut saya ya. Setahu saya juga gitu karena terakhir itu fibrin ini benang-benang tipis yang membalut luka ya. Nah, asal mula fibrin dari fibrinogen. Oke, berarti sepertinya jawabannya adalah A. Oke. Moga-moga benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah silakan langsung koreksi. Kita mencoba mengerjakan tanpa melihat Google, tanpa melihat buku. Mekanisme kekebalan non-spesifik yang merupakan pertahanan internal adalah kekebalan non-spesifik. Biasanya kalau kekebalan ini biasanya kemana? Sel darah putih ya. Kayaknya kita coba dulu ini. Cuma nggak tahu ini kekebalan non-spesifik pertahanan internal yang mana. Setahu saya diurus oleh sel darah putih. Kalau mata ini nggak tahu. Kalau kulit eksternal mungkin ya, perlindungan eksternal. Membran mukosa kurang tahu. Kalau sekresi kelenjar ludah itu banyak ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut nomor 15. Pak Riko sedang menjalani tes kesehatan. Dari hasil tes tersebut, ternyata urin Pak Riko mengandung protein. Hal ini menunjukkan terjadinya gangguan pada bagian, ini adalah sistem ekskresi pembuangan bagian ginjal. Kalau masih ada protein berarti
pada saringan pertama sudah rusak ya. Saringan pertamanya itu ada di, setahu saya ada di glomerulus. Jadi saringan pertama yang menyaring protein, gula dan sebagainya ada di glomerulus, baru atau di kapsul Bowman ya. Tapi setahu saya di glomerulus itu adalah pusat penyaringan semuanya, yang mana kalau ada zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh, misalkan gula dan protein, itu dibalikin lagi. Yang sisa-sisa baru dibuang atau lolos, entah nanti ke tubulus contortus proximal, distal, sampai ke kandung kemih atau di pelvis renalis ya. Setahu saya ya. Moga-moga benar ya. Oke. Baik, lanjut. 16. Seorang wanita, memiliki aktivitas yang tinggi untuk memenuhi asupan energi dan gizi yang dibutuhkan. Beliau selalu minum suplemen. Namun wanita tersebut jarang minum air putih. Wah, ini kurang sehat. Produksi urin yang dikeluarkan setiap harinya kurang dari 100 mili. Ketika urinnya dicek di laboratorium, kadar kreatininnya mencapai 9. Hal ini menunjukkan ada kelainan ginjal dan harus melakukan cuci darah. Berdasarkan ciri-cirinya, kemungkinan wanita tersebut mengalami, kadar kreatin ini apa ya? Ini orang teknologi lab medik ini kayaknya yang lebih paham ini ya. Oke, saya kurang paham. Kalau batu ginjal biasanya kalau orang-orang kan karena sering ngempet ya, jadi ada kalsium mengeras di di ginjalnya ya. Tapi ini kurang tahu yang mana, kita lewati saja. Nah, ini aja. Ini biasa soal-soal seperti ini tinggal dilihat datanya dan cari eliminasi pernyataan-pernyataan yang nggak nyambung dan akan ketemu jawaban yang nyambung. Oke, data hasil percobaan pengaruh suhu air rendaman terhadap kecepatan perkecambahan biji kacang hijau. Oke, langsung aja data hasil percobaan tersebut. Hipotesis yang tepat adalah diduga peningkatan suhu air rendaman biji kacang hijau mempengaruhi kecepatan perkecambahan. Apakah iya? Berarti kalau suhu semakin naik, pertambahannya akan semakin meningkat. Oke, 0,51 turun lagi. 0,8 1,8 turun lagi. Berarti A salah. Karena semakin tinggi suhu ternyata nggak tambah-tambah terus, habis nambah berkurang. Oke, B, semakin tinggi suhu air rendaman biji kacang hijau, kecepatan perkecambahannya semakin baik. Tidak juga, karena habis naik turun lagi. Semakin rendah suhu air rendaman biji kacang hijau, semakin lambat. Tidak, karena kalau dalam suhu 27 dia akan sangat tinggi sekali. Artinya di sini adalah 27 ini adalah suhu optimalnya kacang hijau untuk tumbuh. Nah, diduga suhu tertentu air rendaman biji kacang hijau berdampak baik untuk kecepatan perkecambahannya. Oke, yang E ya, yang E ini sama seperti yang C, berarti yang E salah juga ya. Nah, berarti yang benar adalah yang D. Suhu tertentu akan optimal. Dan ini sering terjadi ya kalau di pertumbuhan perkembangan itu semakin panas mungkin semakin tinggi. Tapi pada suhu tertentu dia ya udah di situ optimalnya. Lepas dari suhu itu akan nggak baik lagi. Oke? Ya, lanjut. Aduh, gambar apa ini? Adalah gambar sel kalau nggak salah ya. Ya, memang. Bagian yang berfungsi untuk membentuk lisosom dan energi dalam bentuk ATP adalah, membentuk lisosom ini gambarnya kecil-kecil dan sebagainya. Oke, kita cek aja. Nomor 3 itu adalah, sepertinya 3 ini menunjuk ke intinya inti sel atau nukleolus ya. Kalau inti sel nukleus, kalau intinya inti adalah nukleolus. 2 ini kayaknya E5 ini mitokondria, karena biasanya kayak gini itu ada mitokondria. 2 ini kayak RE kasar. 4 ini adalah inti sel. Setahu saya energi dalam bentuk ATP itu mungkin fungsinya mitokondria, karena mitokondria kalau nggak salah respirasi sel ya. Berarti mitokondria nomor 5, berarti 1 dan 5 atau 4 dan 5. Kalau nomor 1 membentuk lisosom, 4 dan 5, 4 ini sepertinya yang membentuk adalah inti sel ya. Moga-moga
Kalau ada yang tahu jawabannya ya dijawab. Setahu saya mungkin inti sel membentuk lisosom dan energi ATP itu mitokondria atau nomor 5. Jadi 4 dan 5. Oke, lanjut lagi. Bagian yang berlabel X berfungsi untuk DNA. Aduh, ini apa ini ya? Aduh, padat dan emisi. Aduh, ini adalah rantai DNA ya. Atau mungkin diperbesar ya. Ini kromosom kalau nggak salah ini ya. Kromosom itu, aduh lupa di genetika. Aduh, skip. 20 berdasarkan gambar di atas yang merupakan kromosom tipe metasentrik dan telosentrik. Oke, meta ini setahu saya dia 1 nyelentar itu ya, kayaknya B. Lalu telo ini kayaknya dia yang D kayaknya, B dan D kayaknya. Nggak ada ya, aduh. Metasentrik mungkin. Nah, ini kayak gini, soal yang hafalan ini agak susah memang ya. Karena kalau sekali lupa ya udah nggak tahu gitu kan. Kecuali kalau hitung-hitungan kan masih bisa dikali, bagi, tambah, kurang gitu kan. Oke, mungkin akan dibagi 2 ya. Jadi sementara itu saja. Karena saya lapar ya, ternyata mikir susah juga. Sementara 20 soal dulu atau separuhnya dulu dari soal USBN tadi. Itu pun juga saya skip beberapa soal karena memang di luar jangkauan saya. Sebagai guru ya bukan berarti saya hafal semua materi. Beberapa memang saya miss dan itu saya akui. Dan memang kita tidak memang harus menghafal semuanya ya. Karena kalau menghafal semua toh menurut saya juga ujung-ujungnya belum tentu kepake ya. Kalaupun yang kepakai itu adalah daya pikir kita atau daya juang kita ketika mencari jawaban itu ya, daya kritis kita atau sikap ilmiah kita bagaimana memahami secara umum. Baik, sementara itu saja pembahasan soal USBN biologi yang tahun berapa ini, dan moga-moga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe atau sharing konten apa yang bisa saya bahas berikut di next episode. Moga-moga berkenan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin saksikan part keduanya nomor 21 sampai 40 ya. Dadah.